Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Pada sehat kan? Aku harap semuanya sehat ya. Nah, sekarang Komparem bakal bikin podcast nih, namanya Podka atau Podcast Kompa. Dimana Podka ini bertujuan untuk mewadahi teman-teman pemuda remaja agar tetap bisa mendengarkan firman bareng-bareng sama Kompa. Wah, asik banget kan? Nah, sebelumnya kenalin aku Ellen, aku bakal nemenin kalian sampai beberapa menit ke depan. Tapi teman-teman, di sini aku nggak sendiri kali ini. Aku ditemani oleh calon pendeta yang masih muda. Pasti udah kebayang kan siapa calon pendeta ini? Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia, Mbak Ruth. Ceng 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 ceng. Yeay, ketemu lagi sama aku Ruth yang tadi katanya dibilang. Wow, emang tadi aku ngomong gitu ya Mbak ya? Tadi denger sih. Oke, Nah, siap. pasti udah pada kenal kan selama beberapa bulan ini, mulai Desember sampai April ini aku ada di Wedi untuk praktek Stasya. Jadi namaku tadi udah disebutin Ruth, kalau kampusnya dari UKDW Jogja, terus asalnya dari Solo. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kok teman-teman yang ada yang minat masuk teologi UKDW, Hubungi nomor di bawah ini. oke, bisa banget langsung hubungi Mbak Ruth. Terutama buat teman-teman yang sekarang sudah kelas 3 SMA, bisa banget nih kepo-kepo teologi UKDW ke Mbak Butuh Ruth. promosi juga hubungi nomor di bawah ini. Bisa ya berarti ya? Bisa, pasti. Bisa banget. Oke, Mbak Ruth gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat, dan semoga juga jadi harapan kita semua yang di rumah maupun yang tetap bekerja, kita semua tetap dalam kondisi sehat, segar, kuat, bisa menghadapi melawan virus corona. Dan ceria ya pastinya. Pasti. Harus ceria, pemuda remaja harus ceria dong. Oke, Mbak Ruth nih lagi sibuk apa nih? Selama di rumah aja gitu, apa aja sih yang dikerjain? Karena kita jadi sering di rumah dan jarang ketemu sama teman-teman, bahkan yang harusnya ada PA jadi di off kan. Nah, jadi sekarang sibuk mantengin HP. Mantengin HP. Betul, sibuk main WA, sibuk bikin ibadah-ibadah secara online. Oke, berarti sama aja kayak teman-teman yang sekarang sedang kuliah online, sedang Betul. belajar online, bekerja secara online gitu ya Mbak ya. Semuanya serba online sekarang. Nah Mbak, tadi kan Mbak Ruth juga sempat menyinggung ibadah online ya. Kalau menurutnya Mbak Ruth, kebijakan ibadah online itu gimana sih? Apakah sudah baik atau perlu ditinjau ulang? Oke, untuk saat ini karena kita dihimbau untuk tidak saling berkerumun, saling berkumpul, terus kemudian membuat pertemuan dengan banyak orang. Jadi aku rasa ibadah online merupakan cara yang masuk akal sih dan paling tepat untuk saat ini dengan konteks ada virus ini, karena kan gimana pun juga kita nggak bisa untuk bertemu satu dengan yang lain kayak yang biasanya bisa tiap minggu ke gereja, tiap Sabtu bisa datang PA, sekarang harus via online. Iya, benar banget. Oke. Mantengin gadget masing-masing, lihat laptop, lihat HP, bisa juga dengerin khotbah-khotbah di radio atau di MP3 masing-masing, play Spotify, Joox, dan macam-macam lah. Ada banyak gereja sekarang dan juga banyak cara untuk kita bisa tetap bersekutu dengan Tuhan. Oke, nah Mbak Ruth tadi kan berarti mengikuti ibadah online juga kan? Jelas. Cara Mbak Ruth mengikuti itu gimana? Apakah sendiri, nonton YouTube sendiri, atau bareng-bareng sama keluarga, atau seperti apa nih Mbak Ruth? Nah, kalau buat teman-teman yang tempo hari pernah mantengin status aku pernah share kalau meskipun kita ini semua beribadah di rumah, pada mantengin HP atau lihat laptop, lihat YouTube, dengerin radio dan sebagainya, tapi hati kita, cara kita gitu tetap layaknya kita beribadah hari Minggu. Jadi jangan karena nanti ibadahnya di rumah aja kok, terus udah nih mandinya ntar aja, udah masih pakai sarung, Terlalu santuy gitu ya Mbak? Atau ntar bikin mie dulu lah, ntar Waduh. bisa ibadah sambil makan mie ya. atau nangkring sambil ngopi ya. Kayak gitu yang ya sebisa mungkin janganlah, karena kan kita meskipun tempatnya di rumah, meskipun dengan suasana yang bisa dibilang lebih santai ya, cuman diri kita sendiri yang mengendalikan untuk tetap serius gitu. Jadi jangan sampai karena kita beribadah di rumah, karena kita cuman nggak asik, cuman liatin HP, cuman lihat YouTube, dengerin radio, terus kita jadi seenaknya, serampangan lah ibaratnya, kayak nggak menghargai kalau kita ini lagi beribadah kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri beberapa ibadah yang lalu kita ngadain ibadah di rumah bareng sama keluarga, sama ada tetangga kanan kiri yang deket-deketan. Jadi kalau nggak salah kemarin itu sekitar
sekitar 3 minggu berturut-turut yang datang ya maksimal 10 orang lah. Jadi meskipun ibadah di rumah, meskipun kumpul sama keluarga atau tetangga juga sebisa mungkin dibatasi, jangan sampai jumlahnya lebih dari 10, dan termasuk duduknya pun juga diatur. Ada jarak gitu ya? Iya, berjarak. Jauh di mata tapi dekat di hati. Oke, siap, benar banget nih. Mengikuti anjuran dari pemerintah, kita saling menjaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita. Oke, aku juga mau ngingetin satu hal nih teman-teman dan Mbak Ruth. Nah, jadi kan kita ibadah nih 10 orang dan lain sebagainya gitu, bareng-bareng berkumpul. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan, benar-benar menghargai ibadah seperti Mbak Ruth tadi. Begitu. Nah, biasanya sih kalau orang lagi susah nih, lagi dalam musibah kayak gini sih, doanya lebih kusyuk daripada yang biasa-biasanya. Kalau biasanya doanya cuma 2 kali sehari, sekarang bisa berlipat 4 kali, 5 kali, atau berdoa terus biar wabah ini cepat berlalu, cepat selesai gitu, dan kita tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Tapi saya juga berharap sih Mbak Ruth itu bisa segera berlalu. Pasti teman-teman di rumah juga. Kita semua. Nah Mbak Ruth, tadi kan kita sudah menyinggung tentang kebijakan gereja terkait ibadah di rumah. Nah sekarang aku mau tanya deh sama Mbak Ruth, kalau cara Mbak Ruth menyikapi terkait pandemi COVID-19 ini seperti apa sih? Terus gimana caranya pemuda remaja gereja juga menyikapi hal ini? Apakah kita boleh panik? Apakah kita boleh khawatir? Atau kita semua tetap harus menyerahkan sama Tuhan aja deh, pokoknya berserah sama Tuhan, atau gimana nih? Beberapa kali kan sudah ada himbauan, entah dari pemerintah, entah dari dinas kesehatan, entah dari orang tua mungkin yang ngingetin anak-anaknya untuk terus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kalau pagi sering berjemur, sering cuci tangan, sering pakai masker dan lain sebagainya. Jadi menurutku cara-cara itu juga cara-cara yang harus kita lakukan juga untuk menjaga kesehatan. Tapi dibalik itu semua, nah kita juga harus menjaga hati kita, menjaga perasaan kita biar gak pada gabut, gak pada stres gara-gara dikurung di rumah, dalam tanda kutip ya, dikurung di rumah dan gak boleh kemana-mana. Karena disadari atau enggak, yang biasanya sering keluar-keluar, biasanya sering main ke temennya, biasanya sering nongkrong ke mall atau ke kedai kopi, atau ayo main kemana gitu, jalan-jalan kemana, sekarang kan jadi berkurang intensitasnya. Bener banget. Jadi yang nggak kebiasa di rumah, stay at home, di rumah aja gitu, bisa gabut, bisa bosen, bisa kayak mati gaya gitu di rumah aja. Jadi jangan sampai karena virus ini, terus karena kita di rumah aja juga, kreativitas kita jadi menurun, jadi mahasiswa rebahan aja. Bagus sih, karena kita ngikutin itu anjuran pemerintah. Karena beberapa kali aku lihat di postingan teman-temanku ada juga yang ngepost gini, gimana tuh? Untuk ngikutin anjuran pemerintah aku rela kok rebahan aja ya, tapi kalau cuman rebahan sehari dalam 24 jam ya gimana kalian nggak bosen gitu kan, yang dilihat cuma lihat HP, lihat YouTube, konten satu dan konten lainnya, dan buka WA, buka IG, main Facebook dan sebagainya kan juga bikin bosen. Iya bener banget. Makanya kita juga tetap harus kreatif, cari kegiatan yang lain selain harus ngerjain tugas, harus ibadah online, terus sering-sering mantengin WA, bisa juga cari kegiatan yang berfaedah dan menambah pengalaman kita. Kayak yang nggak pernah masak jadi sering masak. Iya bener banget Mbak Ruth. Nggak pernah olahraga terus sekarang jadi mantengin YouTube, ikut senam, memperhatikan diri ya. Nah gitu-gitu cara yang bisa kita lakukan. Terus cara yang lain juga kita menjaga perasaan kita biar nggak terkungkung dari rasa takut. Karena kan kalau terlalu sering mengupdate info tentang corona, misalnya nih dalam sehari pagi udah lihat berita tentang corona, terus ntar siang mau makan lihat lagi berita corona, nanti malam mau tidur lihat lagi berita tentang corona. Nah kalau terlalu sering kita mengupdate info yang membuat kita khawatir, oh jumlahnya kok tadi masih 2000, sekarang 2100, ntar 2200, 2300 dan sebagainya, itu membuat kita jadi cemas yang berlebihan. Kita jadi necting, jadi negative thinking, jadi mikirin hal yang enggak yang kemungkinan belum terjadi, malah kita nanti kalau kayak gini gimana ya, nanti kalau terjadi bener-bener kita diisolasi di rumah gimana dan sebagainya. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya sebisa mungkin dihindari. Boleh sih kita update, kita lihat info di berita atau di konten-konten media sosial tentang virus ini boleh, tapi kalau terlalu sering dan kemudian
jadi bikin kita baper, bikin kita khawatir, bikin kita takut, ya mending, kalau aku sih mending di stop aja atau bahkan dikurang-kurangin lah, jangan sampai karena kita terlalu sering dicekokin sama info-info kayak gitu bikin kita malah nggak tenang, malah tidurnya nggak nyenyak, malah makannya jadi nggak enak, terus malah bikin kita kepikiran terus dan jadi nggak tenang. Oke, jadi yang bisa dilakuin oleh pemuda remaja gereja itu tetap produktif ya, berkarya. Jelas harus, biar nggak jadi mahasiswa rebel. Oke, sip. Nah, Mbak Ruth, biasanya kan pemuda remaja itu cenderung memandang sesuatu hal tuh cuma dari sebelah mata gitu ya, cuma dari satu sudut pandang aja gitu kan. Aku juga beberapa kali lihat updatean status atau story teman-temanku tuh yang bilang, kok ada pandemi kayak gini sih? Emang Tuhan nggak sayang kita ya? Nah, itu menurut Mbak Ruth tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apakah hal ini tuh sebenarnya asalnya dari Tuhan atau seperti apa tuh sebenarnya? Bisa diberi pencerahan ke kami kah? Oke. Mungkin beberapa kita pernah dengar omongan orang atau baca status atau baca artikel gitu yang bilang kalau kita ini lagi dihukum nih gara-gara kita nggak taat sama Tuhan, terus kita dihukum jadi ada wabah, jadi kita harus menderita dan sebagainya. Nah, menurut aku sih penderitaan, terus wabah dan sebagainya itu bukan semata-mata karena kita dihukum sama Tuhan gitu. Jadi jangan cepet-cepet terus menyimpulkan kalau aku sakit berarti Tuhan nggak sayang sama aku lagi ya, Tuhan udah nggak peduli lagi ya sama aku, sampai kok aku dikasih sakit yang begini, kalau aku dikasih kesusahan berarti Tuhan udah nggak perhatian sama aku, kok Tuhan nggak nolongin aku dan sebagainya. Jadi jangan terlalu cepat kita memutuskan untuk bilang Tuhan ini nggak sayang ya, Tuhan ini nggak baik sama aku, Tuhan nggak peduli dan Tuhan ini jahat dan lain sebagainya gitu. Karena disadari atau enggak sebenarnya sakit, sehat, untung, malang ya tetap sebuah kehidupan yang kita terus alami gitu loh. Bahkan kalaupun nggak ada corona misalkan ya, tapi kan tiap hari ada yang sakit flu tetap, ada yang sakit batuk, yang sering hujan-hujan bisa demam dan lain sebagainya. Jadi kayak siklus kehidupan yang harus kita jalani bersama gitu. Tapi yang penting gimana dalam kondisi yang sulit kayak gini, dalam kondisi yang gak menyenangkan, dalam kondisi kita sama-sama sedih, sama-sama prihatin, kita tetap bisa percaya, kita tetap bisa beriman, kita tetap bisa mengakui, meyakini bahwa Tuhan itu tetap berkarya, Tuhan itu baik, Tuhan itu tetap peduli sama kita. Meskipun caranya mungkin kita nggak bisa mengukur gitu, mungkin caranya kita nggak tahu kok, lama sekali Tuhan kapan semua ini berakhir, kapan corona akan hilang. Kita mungkin menyalahkan Tuhan atas segala kondisi ini, Tuhan ini gimana sih kok udah berbulan-bulan aku gini-gini aja kondisinya, apakah Tuhan ini gak sayang? Justru karena dalam berbulan-bulan ini kita belajar untuk lebih menjaga kesehatan, kita belajar untuk lebih dekat sama Tuhan, kita belajar untuk itu tadi, kita tetap percaya, kita yakin bahwa Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Oke, jadi kita menyikapinya harus tetap bijaksana gitu ya. Iya, jangan cepet-cepet bilang Tuhan ini gimana sih. Oke teman-teman, itu ya teman-teman. Jadi kita harus menerapkan pandangan kalau Tuhan itu tetap baik dalam segala situasi. Memang rencana Tuhan tuh nggak terselami buat setiap kita ya kan. Satu pertanyaan lagi deh Mbak Ruth. Nah, dampak dari corona ini kan ada beragam ya. Khususnya untuk pemuda remaja itu adalah kita kuliah online, terus kita nggak jadi ujian nasional, terus kita jadi susah untuk mendaftar kuliah karena memang situasi tidak mendukung, Mbak. Nah, buat teman-teman yang sedang mengalami situasi-situasi seperti itu, apakah Mbak Ruth ada sedikit kata-kata untuk mereka biar tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan gitu? Kalau dari aku, cara yang bisa kalian lakuin sih sebenarnya tiap-tiap orang punya me time, jadi punya aktivitas pribadi yang aku rasa sangat mendukung kita untuk nggak bosan, nggak jenuh di rumah, dan nggak gampang stres, nggak gampang panik untuk mengatasi kondisi ini. Jadi yang suka masak ya sering-sering lah tiap hari masak kalau bisa, atau suka olahraga ya sering-sering olahraga juga bisa dilakuin untuk mengusir rasa bosan dan jenuh ini gitu. Termasuk buat kalian yang saat ini mungkin ngerasa sulit, ngerasa bosan karena tugasnya masih banyak aja, meskipun libur tapi beberapa
beberapa kali aku bilang iya kayaknya libur tapi tugasnya nggak libur, tapi bayar kuliahnya tetap jalan juga nggak libur. Jadi tetap kita harus produktif juga, tetap harus ngerjain setiap tugas-tugas kita. Dan mungkin beberapa kali kita akhir-akhir ini ya jadi sering lihat gadget, sering buka laptop, sering kerjain tugas lewat media-media online kayak gitu. Betul banget. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan mata kita. Oke. Jadi kalau udah selesai kerja tugas nih, bisa dimatiin, diistirahatin laptopnya, HP-nya dimatiin dulu atau di silent dulu, atau kalau bobok jangan di samping HP. Jadi biar radiasinya itu nggak kena ke kita langsung. Tuh teman-teman, dengerin ya. Kalau mau tidur, mau istirahat, HP dimatiin dulu atau di silent atau dijauhin lah dari kita biar nggak radiasinya nggak kena ke kita. Karena kan akhir-akhir ini kita sering banget, bahkan aku sendiri ngerasain sering banget lebih kena radiasi dari laptop, dari HP, dari TV, radio dan sebagainya yang biasanya jadi jarang main HP, jarang buka laptop, sekarang jadi sering. Karena itu kita juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kita, jaga mata kita biar nggak kena radiasi. Kalau yang cewek-cewek di rumah punya timun, bisa nih sesekali diseka itu pakai timun biar kayak yang di salon-salon gitu. Oh iya, bener banget. Minum jus wortel. Oke, siap. Kalau malam istirahat lampunya dimatiin. Waduh. Oke. Atau ada banyak cara-cara lain lah yang bisa kalian lakuin untuk tetap menjaga kesehatan, tetap produktif di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Dan tadi kayak yang aku udah bilang, jangan lupa juga untuk kita tetap beriman, tetap percaya kalau di tengah setiap kondisi yang kita alami, Tuhan itu juga ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan kita mikir kalau aku ini sulit sih, Tuhan terus di mana ya? Tuhan nggak sayang lagi po sama aku, Tuhan nggak peduli po sama aku. Nah, padahal sebenarnya Tuhan juga ngerasain apa yang kita rasain saat ini. Tuhan juga dengar apa yang jadi doa orang-orang di sekitar kita yang saat ini jadi sering berdoa, sering memohon kepada Tuhan supaya semua ini cepat berlalu. Kuncinya sih sabar sih. Jadi kita menunggu jawaban Tuhan, kapan Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita, semua keinginan-keinginan kita untuk mengatasi corona ini agar cepat berlalu, agar cepat selesai, agar kita boleh kembali beraktivitas seperti semula. Oke, gitu ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang sekarang sedang menanti jawaban Tuhan. Waduh, siap. Menanti doa-doanya terkabul. Dan menanti diterima di kampus mana. Wah, ini kan juga sangat menegangkan banget ya. Nah, itu tetap andalin Tuhan aja. Pasti apapun situasinya, itu pasti Tuhan tetap kasih yang terbaik buat kehidupan teman-teman. Bener banget kan, Mbak Ruth? Betul, karena Tuhan mau gimana pun tetap sayang sama anak-anaknya. Betul. Gitu. Pasti kita dikasih kehidupan yang layak kan? Jelas. Oke, mungkin sekian dulu Mbak Ruth podcast pertama kita, dan terima kasih Mbak Ruth sudah berkenan untuk hadir. Kami wawancarai dan Mbak Ruth sangat ceria, menularkan keceriaan kepada kami semua. Terima kasih Mbak Ruth. Oke, sama-sama. Stay healthy and keep smile. Oke, itu kata-kata dari Mbak Ruth ya teman-teman. Nah teman-teman, saya Ellen dan kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.